Ya, jadi jangan dikira ketika Anda kemudian akan berhijrah, memang ajakannya cepat. Kata Nabi, ayo cepat, pahalanya banyak. Ayo cepat, perubahannya tinggi. Tapi untuk mendapatkan kebaikan itu, untuk jadi orang baik itu ada tantangan. Maaf. Untuk belajar saja pasti ada ujian. Sekarang orang mengerjakan yang haram saja ada tantangan. Masa Anda pengen baik ada tantangan? Bukankah di balik tantangan itu ada pahala? Bukankah di balik persoalan ada kesabaran? Bukankah sabar mendekatkan kepada Allah? Innallaha ma'as sabirin. Bukankah kalimat pertama di surga bagi orang sabar? Salamun alaikum bima sabartum. Karena itu, pesan pertama dalam Al-Quran, ketika ada tawaran hijrah, cepat ambil. Jangan tinggalkan. Tapi pahamilah dari awal, ketika Anda berhijrah, Anda pasti akan mendapatkan tantangan. Makanya ketika Anda hijrah, Anda nggak akan kaget, Pak. Ketika kalimatnya menggunakan hajara, ini masih ajakan. Yang menunjukkan cepat kerjakan. Tapi ketika prosesnya dimulai, maka kalimat berubah menjadi fi'il madhi, bentuknya masuk ke mudhari menggunakan alif di sini. Hajara. Orangnya disebut muhajir. Hajara yuhajiru. Muhajaratan. Menunjuk kepada proses. Nah, karena sifatnya ada proses, maka Al-Quran pun menurunkan tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi saat hijrah. Apa diantaranya? Satu. Maaf, orang yang mungkin berhijrah boleh jadi akan terkait erat dengan pengurangan dari si harta dan materinya, harta bendanya. Jadi ada sifat hijrah yang terkait dengan harta benda, satu, yang akan berpengaruh pada pola hidupnya. Dan ada janji Allah di sini yang akan mengganti apa yang dia rasakan rugi. Pertama, hijrah lewat harta. Manahallahu anhu. Kalau pengen hijrah, cepat tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Motivasinya cepat tinggalkan. Nah, sekarang Anda bergulat dengan harta misalnya. Kerja, bisnis, macam-macam. Apa saja yang dilarang? Penipuan, haram. Korupsi, haram. Riba, haram. Mencuri, haram. Kalau harta ingin diberkahi, maka hijrah. Tinggalkan cepat semua yang dilarang. Cepat tinggalkan. Ini. Walaupun saat meninggalkan itu, karena pola hidupnya sudah terpola dengan pendapatan dari hasil yang haram itu, mungkin tidak mudah meninggalkannya. Pada awalnya demikian. Biasa nipu, penghasilan dari hasil penipuan, kelihatan banyak, sekarang harus ditinggalkan. Biasa saling menyogok, sekarang harus ditinggalkan. Biasa korupsi ditinggalkan, biasa riba, sekarang akan ditinggalkan. Tidak mudah. Dan biasanya harta haram itu membentuk pada perilaku yang tidak sama dengan harta halal. Beda. Orang yang mendapatkan harta dengan cara yang halal, itu perilakunya pasti beda dengan orang yang mendapatkan harta dengan cara yang bermasalah. Pasti beda. Jalannya akan lain. Harta halal itu akan mudah mengantarkan Anda pada yang baik-baik. Ke masjid gampang, baca Al-Quran ringan, tahajud ringan. Demi Allah saya katakan, kalau harta yang Anda kumpulkan belum mampu mendekatkan Anda dengan Allah, berarti ada yang kurang berkah dari pendapatan di harta Anda itu. Temukan rumusnya di Al-Bukhari, Kitabul Ilmi nomor hadits 71. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, maka yang pertama akan dilakukan oleh Allah membimbing dia untuk memahami ajaran agamanya. Orang yang mencari nafkah dengan tuntunan agama itu dibawa dengan pola iman. Di sifat imannya membimbing dia. Di Quran surah kedua ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan imannya dulu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, orang-orang beriman itu pasti akan mencari harta yang terbaik untuk mendapatkan nafkah dalam hidupnya. Jadi yang baik-baik yang dicari. Berkah. Karena yang dicari yang berkah ini, maka iman yang didapatkan dengan harta itu mengantarkan dia pada perbuatan yang baik-baik. Sholatnya gampang. Coba lihat, mencari nafkah dibuka dengan kalimat iman. Bukankah sholat dibuka dengan kalimat iman? Bukankah puasa dibuka dengan kalimat iman? Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3. Kan iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mencari nafkah Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau sudah berkah, karena sholatnya rajin, puasanya rajin, jadi harta itu juga dipakai untuk membantu dia menunaikan sholat dengan sempurna. Mudah. Iman mengantarkan pada perbuatan iman lagi. Sebaliknya, harta haram belum tentu. Makanya ketika ada orang makan makanan haram, itu isyarat Qurannya begini. Masuk ke perut, diolah dalam perut, beredar dengan darah. Kalau sudah jadi daging, masuk ke telinga. Quran surah 6 ayat 25 di pertengahannya. Wa fi adhanihim waqra. Di telinganya ada sumbatan. Kalau lebih jelas lagi, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke hati. Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa.
maka ke telinga jadi sumbatan, ke mata jadi hambatan, tertutup pandangannya, ke hati ngunci. Makanya ketika mendengar azan, walaupun dia kaya secara duniawi, tapi kalimat-kalimat baik gak kedengaran oleh telinganya. Ngelihat orang ke masjid gak ada sentuhan ke hatinya, karena matanya terhalang, hati tertutup. Bukan gak lihat, Pak, bukan tidak mendengar, Bu,